Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epi, hari ini Bu Epi akan melakukan coaching ya dengan Pak Yudi. Iya, Bu. Ini sebelum kita akan melakukan coaching, Bu Epi akan melakukan coaching. Saya ini ingin mau bertanya nih, kira-kira ya di sini saya kan sebagai pengamat. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti pada saat proses coachingnya Bu Epi dengan Pak Yudi? Ya, dalam proses coaching dengan Pak Yudi, saya berusaha mengembangkan kompetensi saya berupa dalam proses coaching saya berusaha untuk bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Epi kembangkan? Yang secara spesifik tentu mungkin yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan bisa menggali permasalahan Pak Yudi ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu Epi? Ya, indikator ketercapaiannya jika pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tersebut bisa menggali jawaban dari permasalahan yang dimiliki oleh Pak Yudi, dan Pak Yudi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu indikatornya. Kira-kira teknik apa yang nanti Bu Epi pakai? Dalam proses coaching ini saya akan menggunakan alur tirta ya Bu, di mana alur tirta ini terdiri dari 4. Yaitu pertama tujuan umum, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baiklah. Silakan Bu Epi melakukan proses coaching dengan Pak Yudi. Saya akan mengamati proses ini. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Evi. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Evi. Ada yang penting kali ya, kok sampai WA saya tadi untuk janjian ketemu, walaupun kita hanya ketemunya lewat Vicon seperti ini ya Pak Yudi? Iya nih Bu Evi, sedikit mau berdiskusi dengan Bu Evi nih. Iya, apa tuh kira-kira yang mau didiskusikan? Biasa Bu, masalah di kelas kan. Jadi ini sebelumnya sering terjadi nih permasalahan antara siswa. Biasalah berkelahi Bu. Ini jadi tak enak juga dan guru-guru yang lain. Ketika ada pelatihan kan, kebetulan ada kegiatan pelatihan, jadi kita keluar, guru yang lain yang masuk ke kelas gitu. Jadi ya sempat cerita kelas Pak Yudi ini, kalau nggak ada Pak Yudi ini pasti ada yang berkelahi gitu, pasti anaknya kelahi gitu. Jadi serba ini Bu yang bermasalah, malahan anak-anak itu aja yang bermasalah terus gitu. Kemudian juga tidak enaknya sama kawan nih kan, jadi kayaknya seolah-olah kita belum menasehati anak itu, padahal kita juga sudah berusaha menasehati, tapi anak ini terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah, itu ya Pak Yudi ya, jadi ada anak yang sering buat masalah ketika Pak Yudi mengikuti pelatihan, ada guru lain yang masuk, anak itu berkelahi dengan diawasi oleh guru tersebut ya. Nah, kira-kira nih Pak Yudi, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Pak Yudi dapatkan? Itu Bu, kira-kira bagaimana sebaiknya saya ini bersikap dengan guru tersebut, kemudian murid-murid saya ini juga bisa berubah kelakuannya Bu. Oke, jadi Pak Yudi
ingin mencari ya bagaimana Pak Yudi anak-anak ini, dan sehingga anak-anak ini bisa merubah sikapnya. Benar Pak Yudi? Ya, betul Bu. Iya. Bisa Pak Yudi ceritakan lebih jauh nih sikap-sikap seperti apa nih dari anak-anak kita nih yang kira-kira cukup mengganggu atau membuat masalah? Biasa Bu, sebenarnya anak ini nampaknya dia suka iseng, suka ganggu-ganggu kawannya. Kawannya ini tidak terima, dia malas ganggu juga, bahkan ngejek nama orang tuanya, malah dia tersinggung gitu. Akhirnya jadilah perkelahian. Yang saya tangkap tadi, anak bapak ini suka iseng ya, suka iseng, kemudian mengejek nama orang tua dari temannya, juga suka berkelahi. Nah, bapak bisa menceritakan lebih lanjut nggak isengnya anak ini nih seperti apa? Ya, senang lihat teman-temannya itu marah gitu, senang kayaknya jahil teman, kadang lagi dia merasa tidak berbuat salah gitu. Jadi ketika sudah pernah dipanggil, sudah pernah ditegur, sudah diberi nasihat juga, dia sudah mulai memahami kalau dia itu salah, tapi dia berbuat lagi. Ketika ditegur lagi, sambil tersenyum-senyum, dia merasa tahu salah dan nanti mau berjanji lagi gitu Bu. Entah di mana ini kira-kira yang belum pas tepat mungkin cara penanganannya, atau memang bertahap baru berubah. Nah itulah Bu. Ya berarti bapak nih mengatakan bahwa ini anak bapak ini mungkin apakah anak ini termasuk kategori nakal ya, karena dia suka menjadi teman. Kemudian bapak sudah panggil anak ini, tapi belum ada perubahan ya Pak ya. Nah sejauh ini selain memanggil anak ini, apa lagi yang sudah bapak lakukan? Ya, saya coba dia ditunjuk sebagai ketua kelas dengan memberi tanggung jawab, bagaimana dia merasa dia yang mesti menjaga keamanan kelas gitu. Dia mesti yang menjaga ketertiban kelas. Jadi diberi dia tanggung jawab sebagai ketua kelas langsung, supaya tidak ada masalah lagi di kelas gitu. Jadi upaya yang diberikan seperti itu Bu. Oke, berarti bapak pernah juga ya menunjuk anak ini menjadi seorang ketua kelas dengan tujuan supaya dia bisa bertindak tentu lebih baik lagi. Nah, dari hasil pengamatan bapak nih, kan bapak udah nunjuk dia jadi ketua kelas, gimana? Ada nggak perubahan sikap anak ini? Nah, semenjak saya tunjuk dia jadi ketua kelas, memang nampak perubahannya drastis Bu. Dia tidak pernah buat masalah lagi, dia sudah mulai tertib. Nah, namun ketika saya lagi keluar, ketika saya mengikuti ada kegiatan pelatihan di luar, tapi tahu-tahu ketika guru lain yang mendampingi, kejadian ini muncul lagi gitu. Nah, Jadi permasalahannya ketika ada guru pengganti ya Pak ya, ketika bapak berhalangan karena mengikuti pelatihan atau hal lainnya sehingga kelas bapak diganti oleh guru lain, anak tersebut mulai membuat masalah ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu, bapak kan ngajarnya udah lama nih. ya Bu. Nah, kira-kira di tahun-tahun sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya bapak pernah nggak menemukan atau mengalami hal yang sama? Di tahun-tahun sebelumnya pernah juga ada siswa yang seperti itu. Cuman saya agak lebih tegas Bu kepada anak tersebut. Mungkin juga memang saya coba bawa anak itu ke ruangan khusus awalnya. Kemudian di ruangan khusus saya coba berdiskusi dengan anak tersebut, dengan membuat suasana nyaman. Kemudian saya coba tanya dari hati ke hati, sebenarnya apa yang menyebabkan dia berkelakuan seperti itu. Kemudian saya coba juga
sebelumnya menyelidiki ini anak ini tinggalnya di mana, anak siapa, keluarganya bagaimana. Setelah saya ini mencari profil anak tersebut, kemudian dengan cara berdiskusi, ya, ternyata dia termasuk anak yang tidak mampu, kemudian dia juga anak yatim, tidak ada orang tua lagi bapaknya, kemudian nampaknya dia butuh perhatian, jadi saya coba beri perhatian lebih terhadap anak itu dengan coba mendekatkan diri. Ternyata dia merasa lebih nyaman dekat dengan saya dan juga kita sudah berubah gitu. Nah, Jadi Bapak udah kalau sampai. yang sebelum Oke. Ya, jadi Bapak udah sampai mengunjungi ke rumahnya juga ya. Ternyata memang dia ini memiliki latar belakang yang dari keluarga yang kurang mampu, kemudian anak yatim juga ya. Nah, ini kan untuk yang kelas sebelumnya ya Pak ya, yang pengalaman Bapak. Nah, untuk anak yang sekarang ini kira-kira udah Bapak terapkan belum yang seperti Bapak ceritakan tadi? untuk anak ini memang belum saya terapkan, Bu. Belum, sama sekali belum diterapkan karena dia sudah mulai ada perubahan nampaknya ketika saya beri tanggung jawab baru untuk jadi ketua kelas. Nampaknya dia sudah bisa ini, udah bisa berubah. Jadi saya tidak terlalu menindaklanjuti sampai menyelidiki profil dan ke rumahnya begitu, Bu. Jadi harapan Bapak apa nih ke anak ini sekarang? Ya, memang harapan saya anak itu memang benar-benar berubah. Dia tahu kalau dia itu salah, kemudian sikapnya, karakternya bisa lebih baik lagi gitu, Bu. Ya Pak, maaf. Jadi kira-kira nih apa nih rencana Bapak nih sekarang nih? Itulah rencananya. Memang saya akan coba memanggil lagi anak tersebut. Setelah itu saya akan coba melakukan hal yang sama dengan anak yang sebelumnya, melakukan pendekatan, berbicara dari hati ke hati, kok permasalahan itu bisa terulang lagi gitu. Kenapa dia masih juga berbuat kesalahan yang sama gitu. Kemudian kenapa dia bahkan membuat kecewa guru-guru yang lain gitu. Ketika masuk kelas, malah nama dia yang selalu disebut oleh guru gitu. Tampaknya perlu saya dekati lagi dan mungkin perlu ditelusuri mungkin bagaimana anaknya juga profilnya seperti apa gitu kan, supaya saya bisa lebih dekat dengan anak tersebut. Mudah-mudahan anak itu betul-betul bisa tersentuh dan betul-betul bisa berubah dari sikap yang tidak baik ini, yang kurang bagus ini. Ya. Nah kira-kira nih untuk memanggil anak ini, berdiskusi dengannya supaya dia bisa berubah kan. Kira-kira Bapak perlu bantuan nggak dari pihak lain untuk melaksanakan itu? Untuk pertama ini kayaknya saya coba aja dulu sendiri, Bu, untuk menyelidiki. Nanti kalau seandainya permasalahan ini berulang, saya khawatir nanti karena dia suka jahil sampai kelahi, khawatirnya permasalahan ini bisa sampai ke orang tua dan menjadi permasalahan yang lebih besar lagi gitu. Ada orang tua yang tidak menerima, khawatirnya juga nanti jadi masalah besar di sekolah gitu. Ya, kalau dengan ini kira-kira dengan gurunya yang sebelumnya gimana Pak? Ada pernah berkomunikasi atau ini mengenai anak ini? Iya, kalau dari guru sebelumnya, kalau komunikasi belum, Bu. Tapi memang cerita-cerita ini guru-guru itu anak itu memang itu tuh susah dia bilang, susah diatur gitu kan. Jadi saya cuma cukup tahu itu saja, tidak mengkomunikasikan lebih lanjut dengan guru sebelumnya, Bu. Berarti anak ini memang dari kelas sebelumnya memang sudah seperti itu ya Pak. Kita di kelas kita ternyata belum ada perubahan gitu ya. Nah, ada hal-hal lain lagi yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk menghadapi anak ini atau lakukan sesuatu lah untuk anak ini supaya bisa lebih baik?
rencana ini mau memantapkan lagi keyakinan kelasnya Bu. Nanti ya nanti coba memantapkan lagi keyakinan kelas supaya anak-anak lebih bisa menghayati, memahami ya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian juga tetap memperhatikan anak tersebut dan berdiskusi lah bagaimana anak itu bisa terus mengontrol dirinya gitu Bu. Benar sekali ya Pak ya, keyakinan kelas ini memang diperlukan ya di kelas kita, dan bisa anak-anak ini sama-sama menyadari bagaimana mereka harus bersikap ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan keyakinan kelas ini, atau membuat inilah kesepakatan tentang keyakinan kelas, kapan kira-kira mau dilaksanakan Pak? Rencana minggu depan Bu, minggu depan hari Jumat, minggu depan itu ada waktu rencana mau merapikan lagi dari peraturan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, mau dimantapkan lagi menjadi keyakinan kelas gitu Bu. Iya benar sekali Pak ya. Minggu depan nih, nah biar kita tahu nih ada progres atau ada kemajuan dari apa yang Bapak lakukan, kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi? Boleh Bu, mungkin setelah dilaksanakan keyakinan kelas 2 minggu setelah itu mungkin bisa ini Bu, kita jumpa lagi mendiskusikan ini Bu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ya Pak ya, bisa terlaksana, bisa berhasil untuk mengubah anak Bapak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya, semoga bermanfaat lah perbincangan kita hari ini ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya tunggu ya Pak ya. Nah, saya tunggu ya, Bu. Perkembangannya bagaimana. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Epi. Bu Epi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Yudi. Maka saya sebagai pengamat akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana hasil observasi yang saya lihat ya, berdasarkan yang saya amati tadi, bahwasanya kalau saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Epi sampaikan, yang Ibu sampaikan ke Pak Yudi, alhamdulillah saya sudah melihat ada kemajuan ya, ada kemajuan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Epi sampaikan tadi sudah menjadikan Pak Yudi bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu saya tangkap. Dan alhamdulillah Bu Epi sudah cukup menggali ya pertanyaan-pertanyaan, sehingganya Pak Yudi bisa dengan sendirinya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kalau menurut Bu Epi ya, apa? Mungkin kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin ya Bu ya. Jadi harusnya saya mungkin lebih banyak lagi mengajukan pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dan penyelesaian masalah dari Pak Yudi. Itu Bu yang masih harus saya kembangkan lagi. Ya. Mungkin bisa jadi ya dengan seringnya kita berlatih, kemudian kita bisa langsung tidak pertanyaan yang bertele-tele ini dalam sebuah permasalahan, pertanyaannya panjang sekali ya. Kalau seandainya kita sering berlatih, maka pertanyaan mungkin ada 4 atau 5 pertanyaan cukup ya untuk menggali informasi sehingganya Pak Yudi bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak Yudi, Pak Yudi tadi sudah di coaching ya sama Bu Epi. Nah, bagaimana perasaan Pak Yudi setelah di coaching oleh Bu Epi? Ya, alhamdulillah Bu, rasanya lega gitu, rasanya ada yang sudah lepas gitu. Jadi tadinya beban pikiran kayaknya udah plong gitu Bu.
Nah, kira-kira permasalahan tadi sudah bisa diselesaikan atau sudah ada solusinya atas permasalahan Pak Yudi tadi? Ya, tadinya kayaknya apa agak sulit nih kayaknya menyelesaikan masalah ini dalam pikiran Bu. Tapi baru teringat, oh iya ketika ditanya tadi sama Bu Evi, dulu pernah ada kasus yang sama. Baru teringat Bu, oh iya dulu pernah ada kejadian gitu kan. Anak yang seperti itu juga, bagaimana tindakannya, sudah mulai terbuka Bu. Kemudian juga ada lagi yang akan dilakukan, yang belum dilaksanakan, yaitu pimpinan kelas. Oh iya. Kelas ini mudah-mudahan nanti sudah tergambar oleh seluruh anak di kelas, sudah bisa memahami, kemudian sudah bisa melaksanakan keyakinan kelas hendaknya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Evi, nanti kita monitoring ini, nanti akan ada lagi pertemuan lanjutannya. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi anak-anak di kelas Bu. Oke, baiklah Pak Yudi. Semoga permasalahan Pak Yudi ke depannya bisa teratasi. Baik, kita tutup ya acara majelis kita ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.